Pernah nggak sih Anda dengar istilah mata uang virtual, digital, sama kripto, terus jadi agak-agak bingung gitu, ya kan? Ketiganya kedengaran mirip, tapi sebenarnya beda banget loh. Dan sayangnya, kebingungan kayak gini sering banget dimanfaatin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalau Anda ngerasa bingung, tenang aja. Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang mikir, uang di game itu sama nggak sih sama saldo di m-banking? Terus Bitcoin itu masuknya kemana ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh wajar banget. Dan kita akan coba jawab semuanya satu persatu. Dan ini nih, ini poin yang paling penting. Paham perbedaannya itu bukan cuma buat nambah wawasan, tapi ini bisa jadi perisai buat Anda. Kenapa? Soalnya para penipu itu sengaja pakai istilah-istilah yang rumit buat ngejebak orang yang belum paham. Jadi, ayo kita bekali diri kita dengan pengetahuan. Oke, kita mulai dari yang pertama dan yang paling sederhana dulu ya, mata uang virtual. Anggap aja ini sebagai fondasi pembahasan kita. Kata kuncinya cuma satu, lingkungan yang tertutup. Jadi, mata uang virtual itu dibikin buat tujuan yang spesifik, di dalam sebuah dunia kecilnya sendiri, yang punya ekonomi sendiri, dan cuma berlaku di situ aja. Ada 3 ciri utamanya. Pertama, semuanya terpusat. Artinya apa? Artinya si pengembang, misalnya developer game, punya kendali penuh. Mereka bisa bikin sebanyak yang mereka mau, kapan aja. Kedua, karena itu penggunaannya jadi terbatas banget. Dan yang ketiga, mata uang ini nggak punya nilai sama sekali di dunia nyata. Anda nggak bisa kan beli kopi pakai uang game? Contoh paling gampangnya, ya V-Bucks di game Fortnite atau Diamond di game-game lain. Anda bisa pakai itu buat beli skin keren, item-item bagus di dalam game, tapi ya cuma di sana. Coba deh bawa uang itu ke warung sebelah. Pasti nilainya 0. Nah, itulah inti dari mata uang virtual. Oke, fondasi pertama udah kebayang ya. Sekarang kita naik satu level ke konsep yang lebih luas, mata uang digital. Percaya atau enggak, ini adalah sesuatu yang kita semua pakai hampir setiap hari. Sederhananya gini, mata uang digital itu ya bentuk elektroniknya uang yang kita kenal, kayak rupiah atau dolar. Ini tuh cuma representasi digital dari uang resmi atau yang biasa kita sebut uang fiat yang dikeluarin sama pemerintah. Nah, ini nih beda utamanya sama mata uang virtual tadi. Mata uang digital itu diatur dan diawasi ketat sama bank sentral. Tiap kali Anda transfer lewat mobile banking, bayar pakai e-wallet, atau belanja online, yaitu Anda lagi pakai mata uang digital. Semuanya terpusat dan nyambung langsung ke sistem perbankan. Analogi paling pas, coba deh lihat saldo di rekening bank Anda. Angka yang Anda lihat itu kan bukan tumpukan uang kertas di brankas bank, tapi cuma catatan digital. Sama persis kayak saldo di dompet digital Anda. Itu uang beneran, cuma wujudnya aja yang digital. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang pusing. Mata uang kripto. Penting banget buat diingat, kripto itu jenis khusus yang ada di dalam payung besar mata uang digital. Terus, apa yang bikin kripto ini spesial? Ada 2 teknologi kuncinya. Pertama, kriptografi yang fungsinya buat ngamanin transaksi dan bikin hampir mustahil buat dipalsuin. Kedua, teknologi blockchain yang bisa kita bayangin kayak buku kas digital raksasa yang nggak dimiliki sama satu orang atau satu perusahaan pun. Karakteristik inilah yang mengubah segalanya. Istilah terdesentralisasi itu artinya nggak ada bank atau pemerintah yang ngontrol. Semua transaksi dicatat permanen di blockchain dan bisa dilihat semua orang. Dan seringnya jumlah koinnya itu dibatasi sama program komputer. Mirip kayak emas di bumi yang jumlahnya terbatas dan nggak bisa diciptain gitu aja. Jadi biar gampang ingatnya, gini aja. Semua mata uang kripto adalah mata uang digital. Tapi nggak semua mata uang digital itu kripto. Saldo bank Anda itu digital, tapi bukan kripto. Kripto itu ibarat spesies khusus yang teknologinya dan filosofinya beda banget. Dan inilah rangkuman dari semua yang kita bahas tadi. Coba perhatikan baik-baik perbedaannya. Di baris kontrol kita bisa lihat ada pergeseran kekuasaan. Dari yang tadinya cuma dipegang developer game, terus ke bank atau pemerintah, sampai akhirnya ke jaringan yang nggak dimiliki siapa-siapa. Terus lihat teknologinya, dari database biasa ke sistem perbankan, sampai ke blockchain. Ini seperti evolusi uang dalam bentuk digital. Oke, sekarang kita udah benar-benar paham bedanya. Nah, mari kita kembali ke alasan awal kenapa ini semua penting banget. Yaitu untuk melindungi diri kita sendiri dari penipuan. Modus penipuan tuh seringnya gini. Mereka bikin koin abal-abal yang sebenarnya cuma mata uang virtual di server mereka, bukan kripto asli di blockchain. Mereka bakal pakai istilah-istilah keren kayak desentralisasi, blockchain, buat bikin Anda bingung.
sambil janjiin untung yang nggak masuk akal. Intinya, mereka itu jualan uang game, tapi bilangnya ini investasi masa depan. Kalau ngelihat semua risikonya, terus apa yang bisa kita lakuin? Jawabannya mungkin kedengaran klise, tapi ini yang paling ampuh. Teruslah belajar dan cari tahu. Pesan ini benar-benar merangkum semuanya. Di dunia keuangan yang perubahannya cepat banget ini, rasa ingin tahu itu aset terbesar Anda. Selalu curiga sama tawaran yang kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, dan yang paling penting, ambil keputusan berdasarkan pemahaman, bukan cuma ikut-ikutan teman. Ingat, dalam hal ini, pengetahuan adalah kekuatan Anda yang sesungguhnya.